Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Semoga teman-teman dalam kondisi baik-baik saja. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau bahas mengenai, jadi ceritanya kemarin itu gini, ada yang tanya kepada saya melalui WA. Pertanyaannya adalah, Mas, bagaimana menurut pandangan Mas mengenai kalau mau buka usaha ternak kambing, ternak domba, skala kecil-kecilan tapi pakai modal yang didapatkan dari pinjaman online, dari pinjol gitu. Oke teman-teman, kayaknya menarik ya, karena pinjol itu sangat mudah diakses ya teman-teman. Teman-teman asal datanya baik ya, bahkan mungkin kalau BI checkingnya baik, itu nanti cari pinjaman pinjol juga gampang ya. Nah, ini sesuatu yang kalau nyikapinya nggak pas nanti bisa bagaimana gitu. Oke, coba deh saya bahas deh. Oke. Teman-teman, kalau mau usaha ternak kambing domba, bisa nggak sih pakai dana pinjaman dari pinjol, dari pinjaman online? Ini mohon maaf ya teman-teman, saya tidak membahas soal riba nggak riba ya, karena itu bukan ranah saya. Karena walaupun gini ya, sudah pada tahu kalau itu riba pun, ternyata yang termakan korbannya banyak kok gitu. Nah, jadi korban banyak itu karena ini juga ya, karena kebutuhan mendesak, pemikiran pendek, dianggapnya pinjol ini solusi paling tepat gitu. Oke. Nah, teman-teman mau mengakses pinjol itu monggo-monggo saja ya, silahkan saja. Tapi sudut pandangnya saya mau lihat dari sisi bisnisnya saja. Soal keagamaan saya nggak mau nyentuh, soalnya bukan ranah saya ya. Nah, teman-teman, pinjol itu setahu saya sistemnya nanti ada pengembalian bulanan, atau bahkan mingguan ya, kayaknya bulanan ya. Soalnya saya nggak pernah akses secara rutin. Nah, teman-teman kalau mau buka ternak kambing domba, menurut saya jangan pakai dana panas, karena pinjol ini masuk kategori dana pinjaman, dana panas. Nah, kenapa? Karena teman-teman buka ternak kambing domba pertama kali pun belum tentu lancar loh. Nah, karena teman-teman kan baru pemula, artinya ada aja kendalanya di awal ya. Mulai dari kesulitan pakan, mulai dari adaptasi ternaknya, mulai dari lingkungan yang ternyata merasa kurang nyaman kalau teman-teman buka kandang di dekat pemukiman gitu. Mulai dari bahkan sampai ternaknya mati, kambing dombanya mati. Nah, sedangkan dana yang dipakai adalah dana panas yang harus memang dikembalikan dan dibungai gitu. Nah, ini usahakan banget tidak pakai dana pinjol, terkecuali ya. Balik lagi, ini sudut pandangnya bisnis ya. Terkecuali teman-teman sudah jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, kok tiba-tiba ada permintaan kambing, permintaan domba dengan proses yang benar. Jadi misalnya sudah DP segala macam, calon pembelinya sudah DP tapi minta pengadaan cepat gitu, teman-teman kurang dananya, teman-teman tambah sedikit boleh,
dari dana seperti itu. Nah, ini kan cuman tambahannya kan alternatifnya, karena topiknya ini pinjol, misalnya teman-teman boleh cari tambahan dari pinjol, atau yang paling aman sebenarnya kalau kasusnya seperti itu tadi, cari pinjaman dulu dari saudara, tetangga gitu. Tapi ada tapinya juga ya, terkadang teman-teman nggak mau membebani orang-orang sekitar teman-teman. Nah, solusinya biasanya seperti itu, pakainya pinjaman-pinjaman yang sifatnya perbankan gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau mulai ternak kambing domba, hindarkan pakai duit panas, hindarkan. Lebih baik teman-teman menyisihkan rezeki sedikit demi sedikit, nanti jadi bukit, nanti akan membesar dananya. Nah, kalau dananya membesar, misalnya wah terkumpul 5 juta karena sudah nabung setahun gitu ya kan. Nah, nanti pelan-pelan bikin kandang ukuran 3x2, atau sebelumnya nyicil beli kayu dulu, terus bikin kandang, terus ternyata teman-teman ada lahan di sekitar lokasi kandang, teman-teman belikan rumput, bibit rumput ya maksudnya. Nah, teman-teman tanam dulu segala macam. Wah, baru bisa untuk ngisi 2 ekor cempe betina, ya udah mulai aja 2 ekor betina. Wah, ini terbeli 1 ekor kambing bunting, udah 1 ekor kambing bunting. Nah, gitu teman-teman. Jadi menurut saya ideal banget teman-teman pakai dana yang sifatnya adem. Dana adem itu pun nanti alokasinya tetap harus pakai perhitungan. Tapi teman-teman kan tidak dikejar-kejar. Nah, jadi tidak dikejar-kejar, teman-teman masih ayem, teman-teman nanti tidak berpikiran bagaimana bulan depan saya harus bayar tagihan dan sebagainya gitu. Nah, nanti upayakan menyisihkan rezeki. Wah mas, pendapatan saya kan pas-pasan, saya cuman UMR segala macam. Oke, kalau memang pendapatannya utama itu dari upah bulanan teman-teman bekerja, upayakan teman-teman bisa mengoptimalkan waktu di luar pekerjaan untuk hal produktif sehingga menghasilkan income. Nah, entah itu lewat jual jasa, karena kan kalau jual jasa tidak perlu menyediakan produk ya. Jual jasa apapun monggo. Ini yang paling simpel. Misalnya jadi makelar motor, jadi makelar mobil, bahkan jadi makelar kontrakan rumah, kontrakan petaan, jadi jasa, atau misalnya teman-teman jadi marketing freelance perumahan, marketing freelance produk-produk lain gitu. Nah, ini jual jasa teman-teman. Artinya teman-teman di samping mengandalkan income utama, teman-teman pun harus mampu memaksimalkan waktunya, entah itu cuma sejam, entah itu 2 jam, untuk bagaimana teman-teman mendapatkan tambahan income. Nah, ini paling aman. Jadi balik lagi, bagaimana dengan pinjol? Situasional, tapi kalau bisa bagi yang mau ngawali, jangan bersentuhan dulu, bahkan kalau bisa selamanya. Bahkan kalau bisa nggak kenal sama pinjol gitu. Bukan saya menjelek-jelekan, bukan, karena seluruh jenis pinjaman itu begitu teman-teman terima dananya, maka argonya sudah berjalan. Nah, sedangkan jeleknya kita adalah ketika kita terima dana pinjaman, kita seolah-olah lupa bahwa itu adalah pinjaman, bukan hibah ya, bukan hibah.
karena banyak yang mendapatkan dana pinjaman seperti itu akhirnya larinya untuk konsumtif, misalnya beli motor, terus beli nambah gelang emas gitu. Nah, seperti itu. Nah, upayakan untuk tetap fokus kepada hal produktif. Oke, teman-teman, ini juga termasuk ini ya, termasuk pinjaman boleh dibilang pinjaman bawah tangan ya. Bawah tangan tuh gampangannya rentenir gitulah, atau koperasi keliling gitulah. Nah, kalau itu lebih pusing lagi karena harian toh. Walaupun kelihatannya nggak banyak ya, entah 3.000, 5.000, 10.000 per hari, cuman kan teman-teman sebel lihat mukanya yang mampir ke rumah untuk ngambil duit 5.000, 10.000 tiap hari loh, sebel kayak gitu, sebel banget lah. Jangan sampai moodnya, hati, pikiran teman-teman nanti terganggu dengan aktivitas seperti itu. Solusi paling pas adalah nabung dan nambah kegiatan produktif. Salah satu caranya yang minim modal, hasil bisa maksimal dengan jual jasa. Bisa aja misalnya gini, kalau teman-teman memang suka di dunia marketing, suka dengan dunia internet marketing, karena kan bisa memaksimalkan layanan internet untuk berpromosi. Salah satunya apa sih? Itu tadi sudah ya. Atau bisa juga seperti ini. Memang ya teman-teman, serius, WA ke saya, Mas, boleh nggak saya bantu untuk mempromosikan program pelatihan di 78? Boleh. Ada fee-nya nggak? Ada. Nah, ini bagian dari upaya teman-teman mendapatkan tambahan income, duit adem. Ini ceritanya, cari duit adem sedikit demi sedikit dikumpulin jadi banyak, baru untuk mulai peternakan gitu. Oke teman-teman, ini sedikit tema hari ini untuk permodalan ya. Bagaimana permodalan yang nyaman, bagaimana permodalan yang aman, bagaimana permodalan yang tidak berisiko tinggi, dan bagaimana teman-teman pun bisa dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama mewujudkan untuk membuka usaha peternakan kambing dan domba. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Amin.